Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, coba tolong perhatikan dulu ya tempat duduknya. Lihat kanan kirinya, kalau masih ada sampah yang berserakan, tolong diambil dan dibuang ke tempat sampah setelah pembelajaran berakhir ya. Mari Bu. Oke. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai, langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba, KM-nya siapa? Saya Bu. Oke, Pak Tana, tolong pimpin doanya ya. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu absen dulu ya. Oke, Pak Tana, Ninis, Hanifah, Sakit Bu. sakit kenapa? Sakit panas Bu. Oh, coba ada surat dokternya. Oke. Terima kasih. Ya, jadi pertemuan kali ini satu orang sakit ya. Oke, sebelumnya Ibu mau nanya dulu ya. Ada yang masih ingat nggak pembelajaran minggu lalu kita mengenai apa? Mengenai hukum prajurit, al-qamariyah, dan kesaksian. Betul sekali. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi mengenai rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Nah, tapi sebelumnya nih, sebelum masuk ke materi, Ibu mau tes semangat dulu ya. Oke, ketika Ibu bilang untuk semangat, kalian jawab semangat. Semangat gitu ya. Harus ketawa saya ya. Oke. Tepuk semangat. 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 Masya Allah. Oke. Langsung aja ya masuk ke materi, yaitu rendah hati, hemat, sederhana, dan membuat hidup lebih mulia. Sebelumnya, Ibu mau nanya dulu ya. Ada yang tahu nggak rendah hati itu apa? Saya Bu. Ya, Pak Tana. Rendah hati itu tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Betul. Ada yang lain? Bu. Oke. Jadi rendah hati itu merasa diri tidak lebih daripada orang lain, tidak merasa lebih tinggi, seperti itu ya. Oke. Ada yang tahu contoh dari rendah hati, perilaku rendah hati? Saya Bu. Ya. Selalu mengucapkan salam ketika bertemu dengan teman. Betul. Menyapa. Betul. Berperilaku sopan. Betul. Ada lagi? Dan lain-lain. Nah, semua contoh yang udah kalian sampaikan itu semuanya betul, semuanya benar, merupakan salah satu perilaku di rendah hati. Nah, contoh lainnya di antaranya di lingkungan kita nih, di lingkungan sekolah. Contoh lainnya ketika kita mendapat prestasi, mendapat juara kelas, kita tidak merasa bahwa diri kita yang paling benar, bahwa diri kita yang paling jago. Gitu ya. Oke, next. Nah, rendah hati. Rendah hati itu dalam bahasa Arab disebut juga dengan tawadu. Tawadu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih daripada orang lain. Nah, biasanya orang tawadu berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang telah Allah berikan, segala kelebihan yang telah Allah berikan terhadap kita merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Paham? Oke, next ya. Nah, selanjutnya, biasanya orang yang rendah hati ini tidak suka meniru-niru gaya orang lain. Mereka lebih suka menjadi diri mereka sendiri, apalagi meniru gaya-gaya orang yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, biasanya mereka tidak seperti itu ya, tapi mereka lebih pede atau lebih percaya diri terhadap diri sendiri. Selanjutnya, nah di sini ada dalil mengenai sifat rendah hati, yaitu dalam surat Al-Furqan ayat 63. Oke, Ninis, coba tolong
Tolong bacakan. Yamshuna ala al-ardi hawlan wa idza khatabahum jahilun Sabana, tolong bacakan artinya. Ada yang tahu nggak makna dari ayat ini? Oke, Fatana. Jadi orang-orang yang memiliki jahat itu apabila ada yang menjahati mereka, jadi mereka akan berbalik mendoakannya. Jadi bukan membalasnya, tapi mendoakan kebaikan untuk yang jahat itu, Bu. Betul. Nah, selain itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita, menyuruh kita untuk memiliki sifat rendah hati. Nah, perwujudan sikap rendah hati itu harus perilaku sikap rendah hati itu harus kita lakukan setiap saat, baik itu pada diri kita sendiri, kepada Allah Subhanahu Wa Taala maupun terhadap orang lain, bahkan terhadap orang jahil terhadap kita sekalipun. Oke, paham sampai sini? Paham, Bu. Next. Nah, selanjutnya di sini ada surat Al-Isra ayat 37. Lawan dari sifat rendah hati itu sifat sombong. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tamshi fil ardi farhan innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Nah, yang artinya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Coba ibu tanya, ada yang tahu makna dari ayat ini? Al-Isra ayat 37? Ya, Bu. Ya. Jadi maknanya itu apa sih, kita tuh tidak boleh sombong. Betul. Ketika kita sombong, kesombongan itu tetap tidak akan tidak akan bermanfaat bagi kita, dan pasti di atas kesombongan itu selalu ada yang lebih sombong. Betul. Betul sekali. Oke. Allah Subhanahu Wa Taala melarang kelas kita untuk memiliki sifat sombong, karena sombong hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai manusia tidak sedikit pun perlu memiliki sifat sombong, tidak ya. Kita harus menghilangkan sifat sombong itu di dalam diri kita. Tidak boleh merasa lebih daripada orang lain, tidak boleh merasa paling benar, tidak boleh merasa paling benar. Terus jangan sampai ketika kita dinasehati kita cuma acak-acak aja seperti itu ya, tidak masuk gitu terhadap kita. Nah, selanjutnya hemat. Ibu mau tanya, ada yang tahu hemat itu apa? Ya, Bu. Ya. Jadi hemat itu tidak boros, Bu. Jadi hemat itu mengerjakan uangnya dengan sesuai kebutuhannya, Bu. Betul. Oke. Nah, oh iya, ibu ada yang lupa. Untuk yang sombong ini, jadi seperti ini. Tahu nggak anak-anak? Allah Subhanahu Wa Taala melaknat. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala melaknat setan? Karena sombong, Bu. Betul, karena sombong. Kenapa? Soalnya waktu itu ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan iblis, setan untuk apa? Katanya? Untuk bersujud, Bu. Betul, untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, tapi mereka mengingkarinya. Mereka merasa paling benar, mereka merasa bahwa dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena setan merasa bahwasanya mereka tercipta dari api lebih mulia daripada
daripada Nabi Adam alaihissalam yang tercipta dari tanah. Oke, ya. Nah, kenapa ibu mengulangi lagi ke materi yang ini supaya menjadi pembelajaran kita bahwasannya sombong itu temannya setan, gitu ya. Jadi hati-hati dengan sifat sombong. Oke, lanjut. Tadi balik lagi ke nasihat, ke hemat ya, bukan ke nasihat. Hemat. Nah, sekarang pengertian hemat adalah hati-hati dalam menggunakan uang, barang atau lain sebagainya sehingga tidak menimbulkan pemborosan. Ada yang tahu maksudnya? Saya Bu. Oke. Jadi kita itu tidak boleh menghabiskan uang ya Bu. Betul. Membeli barang-barang yang tidak terlalu penting. Betul. Jadi kita itu harus bisa menabung uang agar tidak boros. Betul. Jadi segala sesuatu butuh takaran ya. Segala sesuatu butuh takaran. Segala sesuatu harus sesuai dengan keperluan kita. Tidak boleh misalnya kita punya uang misalnya banyak nih, kita punya uang banyak. Karena kita merasa punya uang banyak, kita beli inilah, beli itulah, beli ini, beli itu. Sedangkan kita tidak mengukur mana yang lebih penting dan mana yang hanya sekedar keinginan saja. Seperti itu ya. Oke, next selanjutnya. Nah, ini dalil mengenai hemat. Dalam surat Al-Isra ayat 27. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Yaitu sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya syaitan dan syaitan itu adalah sangat tingkat kepada Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ini untuk memberitahu perilaku umat jahiliyah sebelum mengenal cahaya Islam. Waktu itu zaman jahiliyah mereka menganggap, orang-orang jahiliyah menganggap dan meyakini bahwa bahwa martabat, derajat diukur dari pemborosan-pemborosan yang sudah mereka lakukan, berpoya-poya. Nah, semakin mereka berpoya-poya maka semakin tinggi derajatnya. Nah, maka turun ayat ini sungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya syaitan. Dan syaitan itu adalah sangat tingkat pada Tuhannya. Maka daripada itu kita sebagai muslim, kita sebagai manusia tidak sepatutnya boros ya. Kita harus hemat, menggunakan segala sesuatu seperlunya, seperti itu ya. Next. Nah, selain sifat hemat, Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk sederhana, seperti dalam riwayat Abu Dawud. Tolong Pak Tana bacakan. Nabi Umar mengatakan, "Dzakara asjabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman andahu dunya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tasma'una innal badada minal iman innal badada minal iman Oke, coba Minis tolong dibacakan artinya. Dari Abu Umamah dia berkata, pada suatu hari di sisinya sahabat Rasulullah memperbincangkan tentang dunia. Maka Rasulullah bersabda, tidaklah kalian mendengar, sesungguhnya sederhana dalam berpakaian adalah sebagian dari iman. Sesungguhnya sederhana dalam berpakaian adalah sebagian dari iman. Maksudnya berpakaian apa adanya dan Pantas. Nah, gitu ya. Jadi Rasulullah SAW bukan orang miskin. Rasulullah SAW sangat kaya raya, namun Rasulullah SAW berpakaian sederhana saja, tidak bermegah-megah gitu kan layaknya apa. Tapi kan beliau menyuruhkan kita untuk sederhana seperti itu. Bahkan kita juga tahu bahwa rumah Rasulullah seperti apa gitu kan ya. Nah, itu salah satu contoh Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk hidup sederhana. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan?
hati dan rendah diri. Nah, rendah hati itu merasa bahwa diri kita tidak lebih daripada orang lain. Nah, ini salah satu akhlak yang mulia yang patut kita miliki sebagai kaum muslim. Nah, sedangkan rendah diri itu maksudnya itu tidak percaya diri, ya, tidak percaya pada diri sendiri. Nah, kalau zaman sekarang sih lebih disebut dengan insecure, ya. Betul seperti itu pengucapannya? Oke. Maaf ya kalau salah, tolong diperbaiki. Oke. Nah, jika kita lihat daripada kita insecure, lebih baik kita bersyukur terhadap terhadap segala sesuatu yang telah Allah ciptakan, yang telah Allah berikan terhadap kita, karena Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebaik-baiknya, kan ya. Tidak boleh merasa kok begini sih, nggak boleh seperti itu, ya. Kita harus bersyukur, syukuri apa yang telah Allah berikan terhadap kita. Oke, paham sampai sini? Paham, Bu. Ada yang mau tanyakan lagi? Tidak, Bu. Oke, karena tidak ada, hari ini langsung evaluasi ya, Ibu langsung kasih kuis. Oke, kuis. Siapkan bukunya? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Nah, nomor 1 kuisnya. Oh iya, lupa. Astagfirullah. Mengenai alif lam komariah dan alif lam syamsiah yang telah Ibu janjikan minggu lalu. Nah, Ibu janjikan minggu lalu, implementasi atau praktek dari alif lam komariah dan alif lam syamsiah akan dibahas di minggu ini, kan ya? Maaf ya, Ibu lupa. Oke. Sekarang Ibu bagi kelompok ya. Baik, Bu. Patona dan kawan-kawan kelompok 1, Ninis dan kawan-kawan kelompok 2. Baik, Bu. Nah, sekarang untuk kelompok 1, coba lihat surat Al-Isra ayat 37. Di ayat ini ada berapa alif lam komariah? Coba. 2, Bu. 2. Oke, kita lihat ya. 3, Bu. Oh, 3 berubah? Berubah. Oke, kita bacakan ya. Wala tamshi fil ard. Oke, fil ard ini alif lam. Oke. Marhan innaka lan takhriqal ard. Al ard alif lam. Jadi berapa? 1 tambah 1? 2. Oke. Walan tablughal jibala tula. Al jibala. Oke, jadi semuanya ada berapa? 3. Oke, kelompok 1 100. Oke, sekarang kelompok 2. Coba dari surah Al-Furqan ayat 63. Ada berapa alif lam syamsiah? Berapa? 3. Oke, kita bahas ya. Kita baca wa ibadur rahman. Ar-Rahman alif lam syamsiah, alif lam komariah? Iya. Oke, berarti 1. Allazina alif lam komariah, alif lam syamsiah? Oke, 2. Yamshuna 'alal ardi. Oke, al-ardi alif lam syamsiah, alif lam komariah? Oke, berarti tidak termasuk ya. Haunan wa idza khatabahumul jahilun. Al-jahilun Amalia. Qalu salama. Oke. Ternyata alif lam syamsiah ada berapa? 2. Ada 2. Oke. Jadi kelompok 2 salah ya, bukan 3 tapi 2. Oke, kelompok 2 mendapat poin 50. Oke. Nanti setelah pembelajaran, kelompok yang mendapat nilai 100 boleh kumpulin bukunya ya. Nanti Ibu kasih bintang. Ya. Oke, sekarang lanjut ke kuis. Tadi yang sempat kita mau bahas tapi tertunda. Selanjutnya kuis. Coba udah siap bukunya? Siap, Bu. Oke, jawab ya. Nomor 1. Seseorang yang mempunyai sifat rendah hati apabila disapa dengan sapaan buruk akan membalas dengan A. Berdiri dan membisu. B. Menyapa dengan wajar. C.
sapaan yang sama. D. Sapaan dan salam. Sudah? Oke, next. Nomor 2. Kita diperintahkan untuk memiliki sifat rendah hati. Dengan demikian, kita dilarang memiliki sifat A. Pembohong, B. Hasud, C. Takabur, D. Khianat. Sudah? Masya Allah, pintar sekali. Next. Nomor 3. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Di dalam ayat tersebut terdapat bacaan Al-Qamariyah sebanyak sudah? Sudah, oke. Nih, berapa skormu? Nah, kita bahas ya. Oke, untuk poin 1. Sudah jawab semuanya? Oke, seorang yang mempunyai sifat rendah hati apabila disapa dengan sapaan buruk akan membalas dengan oke, sapaan dan salam. Siapa yang betul? Oke, nomor 2. Kita diperintahkan untuk memiliki sifat rendah hati. Dengan demikian, kita dilarang memiliki sifat oke, takabur. Semuanya betul? Oke. Nah, sekarang yang terakhir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Di dalam ayat ini, tersebut terdapat bacaan Al-Qamariyah. Ada berapa? Coba kita hitung. Innal mubadzirina 1, asy-syayatin 2, asyaiton 3. Berarti semuanya ada 3. Oke, siapa yang betul semua? Saya, Bu. Oke, Pak Tona. Siap. Nanti yang mendapatkan yang kelompok 100 dan yang individu 100 tolong kumpulkan bukunya ya, nanti Ibu kasih bintang. Oke. Sampai sini paham? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelum cukupkan ya pembelajaran hari ini, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pekan depan anak-anak.